kita pada pertemuan kita yang ketiga tentang aku merawat tubuhku. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita menyanyi satu lagu untuk kita biar berdoa ya. Nah, menyanyi lagu apa? Lagu apa? Iya. Oke, semua berdiri dulu, semua berdiri. Ya. Ayo berdiri. Oke. 1, 2, 3. Seperti apa untuk kita berdoa sebelum kita belajar ya. Ani, Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan pimpin kami dan berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Haleluya. Amin. Oke, semua duduk dulu. Alfa Rizky, Alfonsus, Alpes, Anggreni, ya, sakit. Arni, Bung Alfred, Klein, Christian, Daud. Yang ketiga, ini hari tanggal berapa ya? Ini hari Senin, tanggal 17 Oktober. Pembelajaran kita hari ini tentang aku merawat tubuhku. Tentang aku merawat tubuhku. Ya, pembelajaran kita hari ini tentang aku merawat tubuhku. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran itu, asuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ya, nah, ini firman ini sangat menuntun kita dalam pembelajaran kita yang ketiga, yaitu aku merawat tubuhku. Ya, nah, seperti itu. Dengan pembelajaran kita ada tujuan pembelajaran ya dalam materi kita yang ketiga ini. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan macam-macam anggota tubuh dan kegunaannya dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahwa semua anggota tubuh sama pentingnya dan saling bekerja sama. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perbuatan baik yang dapat dilakukan anggota tubuh. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu siswa mampu menyajikan karya berkaitan dengan cara merawat tubuh dengan baik. Ya, hari ini yang tentang aku merawat tubuhku ini langkah-langkah ya. Nah, cara merawat tubuh dengan baik itu yaitu mencuci tangan dengan benar. Ya, kalau kita mencuci tangan itu anak-anak itu merupakan salah satu merawat tubuh kita. Ya, nah, mencuci tangan di sini siapa yang sudah pernah mencuci tangan? Yang pernah mencuci tangan? Ya, nah, turun tangan. Nah, cara mencuci tangan itu yang bagaimana? Langkah pertama itu apa? Kita buat apa? Ya. Nah, langkah pertama itu kita harus basahi kita punya tangan itu dengan air. Ya, nah, kita harus basahi kita punya tangan dengan air. Itu langkah pertama. Kalau yang kedua itu kita harus menggosok sabun. Harus gosok sabun di kita punya tangan. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga harus membersihkan bagian bawah dari kuku ya. Nah, coba nanti lihat kalau jangan sampai ada yang punya kuku panjang itu pasti ada kotoran yang terselip, itu harus membersihkan ya. Harus bersihkan sampai
dia bersih ya menggunakan sabun. Terus yang keempat itu setelah bersihkan, yang keempat harus membersihkan, bilas dengan air ya. Nah, harus bilas dengan air yang bersih ya, supaya kita punya tangan itu bebas dari berbagai macam kuman ya. Dan yang terakhir yang kelima itu harus mengeringkan dengan handuk atau mengeringkan dengan tisu. Nah, jadi itu 5 bagian yang bisa perhatikan. Di sini ada gambar ya. Bisa perhatikan di sini ada gambar di sini ya. Di sini. Cara merawat kebersihan tubuh ya. Nah, kalau kita punya tubuh, kita punya anggota tubuh, kalau kita tidak mandi, berarti kita tidak merasa nyaman ya. Nah, tidak nyaman karena keringat ya. Maka cara merawat tubuh itu harus membersihkan, harus mandi ya. Harus apa? Mandi. Harus mandi. Tujuan apa supaya kita mandi? Supaya bersih ya. Nah, supaya bersih ya. Setelah mandi harus langkah yang berikut yaitu harus menggosok gigi ya. Nah, menggosok gigi ya itu salah satu cara membersihkan anggota tubuh ya, menggosok gigi, cuci rambut ya, dan juga menggunting kuku ya. Nah, ini cara-cara merawat kebersihan tubuh kita agar tubuh kita ini menjadi bersih ya. Nah, anak-anak harus perhatikan supaya di saat kalian mandi harus menggosok tubuh itu dengan menggunakan apa? Sabun. Menggunakan sabun ya. Nah, tujuannya supaya bersih, pakai sabun ya. Kalau kita mau cuci rambut menggunakan apa? Sampo. Menggunakan sampo ya, supaya kita punya rambut ini pun juga menjadi apa? Bersih. Kalau menggosok gigi menggunakan apa? Ya, kalau gosok gigi ya, odol ya. Nah, supaya gigi kita menjadi bersih. Berbicara dengan orang itu tidak rasa bau ya. Nah, kalau kita punya gigi bersih ya, maka kita bicara dengan orang pun juga orang akan tidak merasa bau ya. Nah, ada 2 bentuk ya. Ada berapa bentuk? 2. Ada 2 bentuk merawat tubuh yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Yang pertama itu merawat tubuh rohani. Merawat tubuh apa? Rohani. Nah, yang pertama itu merawat tubuh rohani, yang kedua itu merawat tubuh jasmani. Jadi ada 2, ada rohani dan juga ada jasmani. Nah, bagaimana cara merawat tubuh rohani? Yang pertama itu menjauhkan diri dari semua perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang dapat merusak tubuh rohani kita, seperti berkata kotor ya, marah, bertikai, mencuri dan lain-lain. Kalau berkata kotor itu contoh salah satunya itu maki teman ya. Nah, kalau kita memaki teman itu pun juga sangat merusak tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, merusak tubuh rohani ya, berkata kotor ya. Maka tidak boleh maki-maki teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua harus kalau marah pun juga itu akan merusak tubuh rohani ya. Tidak sopan ya. Contoh kalau tidak sopan itu sementara kalau ada orang tua atau bapak ibu guru sedang berbicara di banyak depan rumah, kalau ada banyak orang, ada tamu, kalau kalian lewat itu harus sopan ya. Nah, kalau bisa tidak boleh lewat ya. Nah, seperti jasmani ya. Nah, ada berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan untuk merawat tubuh jasmani kita, seperti mandi ya. Nah, mandi itu merupakan salah satu merawat tubuh jasmani ya. Nah, mandi terus istirahat ya. Yang berikut olahraga ya, makanan-makanan yang bergizi ya.
seperti ini. Nanti Pak akan kasih tugas untuk kalian mewarnai. Ini nanti dia punya gambarnya Pak sudah siapkan, tinggal Pak kasih untuk kalian mewarnai ya. Nah, seperti saat dia mandi dan dia menggosok gigi ya. Seperti ini ya. Cara pensil warnanya seperti ini. Ini dia punya pipi, ada sedikit kalau pipi ya. Nah, iya. Pipi ini pipi muka. Seperti itu. Lanjut. Ya, nah, seperti itu lanjut ya. Oke, kalau sudah habis Pak kumpul ya. Nanti Pak kasih nilai. Ya. Oke. Baik, jadi ini salah satu tugas yang Pak kasih untuk kalian mewarnai, yaitu tugas menggosok gigi. Ya, tugas apa? Yaitu tugas menggosok gigi. Itu salah satu tugas yang Pak kasih untuk kalian mewarnai. Setelah ini, Pak akan yang pertama ini sedang apa ini? Ya, ya. Ini gambar pertama sedang apa? Menggosok gigi. Ya, ini gambar pertama ini tentang menggosok gigi, ya. Nah, tentang menggosok gigi. Ini cara menggosok gigi yang benar itu seperti ini, dia punya langkah-langkahnya. Halo. Nah, perhatikan di sini. Ini langkah-langkah yang pertama ini, ya. Pertama itu dia ambil sikatnya, lalu dia taruh apa? Odol, ya. Nah, langkah yang kedua di sini dia ambil air, ya. Perhatikan ini. Gambar yang kedua ini. Sikat. Dengan tangan sebelah ada apa? Air. Ya. Ini gambar kedua ya, dia pegang sikat, dia pegang air. Dia sedang praktik untuk sikat gigi. Gambar yang ketiga dia kumur, ya, dia kumur air karena dia sudah setelah dia sudah habis sikat gigi, maka dia kumur air ya supaya bersih, ya. Dan gambar yang keempat itu dia mencuci tangan, ya. Berarti pembelajaran kita, ya, di akhir pembelajaran kita ini kita punya tubuh itu kita harus dirawat. Harus apa? Tubuh kita harus dirawat agar tetap sehat, ya. Tetap apa? Sehat. Tetap sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh karena tubuh yang sehat itu membuat kita semangat dan tubuh yang sakit membuat kita menjadi lemah. Merawat tubuh itu tanda kita bersyukur kepada siapa? Tuhan. Ya, kalau merawat tubuh yang baik dan bersih itu merupakan salah satu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi, di akhir dari materi pelajaran kita hari ini tentang aku merawat tubuhku, maka anak-anak harus merawat tubuh dengan baik. Ya. Persiapan alat tulis tas dan bisa pulang.